Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Adi Pranata dengan nomor NIM 2004411754 dari kelas 3C, ingin mengerjakan tugas Sistem Informasi Geografi. Oke, lanjut saja ke materi. Di sini ada beberapa materi dari mata kuliah SIG, yaitu pertama konsep dasar SIG, kedua kartografi, ketiga model data SIG, keempat penginderaan jauh, kelima pengenalan aplikasi SIG, dan keenam praktikum atau pembuatan map, ketujuh studi khusus tentang SIG. Ya, di sini ada kedudukan SIG dengan disiplin ilmu lain. SIG merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari 11 ilmu. Yang pertama, geografi. Kedua, kartografi. Ketiga, penginderaan jauh. Keempat, ilmu ukur tanah. Keenam, geografi. Ketujuh, fisika. Ke-8, statistik. Ke-9, teknik sipil. Ke-10, perencanaan kota, dan ke-11, informatika. Manajemen data guna lahan. Pemetaan dan pembangunan lahan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai aspek wilayah pembangunan di kota. Biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan setiap wilayah tersebut, dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan fasilitas yang diperlukan. Secara sederhana, manfaat SIG dalam investasi sumber daya alam itu terdapat untuk yang pertama, untuk mengetahui penyebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Kedua, untuk pengawasan daerah bencana lainnya. Itu beberapa manfaat SIG ya. Memanfaat SIG dalam investasi sumber daya alam. Oke, sekian, terima kasih dari penjelasan dari saya itu tentang mata kuliah SIG. Jika ada kurang, pasti banyak kurangnya, karena saya di sini masih dalam proses pembelajaran agar bisa lebih bermanfaat atau lebih fragmen. Sistem informasi geografi. Di sini ada sistem informasi geografi, ada pengertiannya masing-masing ya. Dari sistem juga ada pengertiannya, informasi ada pengertiannya, geografi juga ada pengertiannya, dan langsung digabung jadi sistem informasi geografi untuk menjadi lebih singkat. Yang pertama, sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk menjadi suatu yang bermanfaat bersama atau tujuan bersama. Informasi adalah suatu data dan fakta yang dapat dikelola informasi yang menjadi manfaat bagi penerimanya. Selanjutnya, geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan serta interaksi di antara
keduanya melalui praktik tim ruang hingga terbentuknya ruang tertentu. Sedangkan sistem informasi geografi adalah sistem informasi khusus yang mengelola data mempunyai informasi spesial atau berinfeksi ke ruangan. Oke, selanjut 10 konsep dasar esensial geografi. Di sini ada 10 konsep esensial geografi. Yang pertama itu lokasi, kedua jarak, ketiga keterjangkauan, keempat pola, kelima morfologi, keenam argumentasi, ketujuh nilai guna, kesembilan deskripsi area, dan kesepuluh keterkaitan ruang. Oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar esensial geografi. Yang pertama, lokasi. Kita harus tahu letak lokasi dari satu tempat. Contohnya lokasi tempat rumah si A ada di posisi mana dan jauh dan arah di mana. Kayak contoh rumah si A berada di sebelah utara. Kita harus menganalisis lokasi tersebut. Sedangkan jarak, kita harus tahu beberapa jarak dari tempat ke tempat lokasi. Contohnya dari lokasi B ke A, kira-kira jarak dalam perjalanan menempuh waktu berapa menit. Keterjangkauan. Dalam lokasi tersebut, keterjangkauan apa saja yang terdapat. Contohnya kayak lokasi si A, contohnya keterjangkauan jaringan, karena belum ada jaringan ya, itu namanya keterjangkauan, atau kekurangan juga bisa. Keterjangkauan jaringan atau keterjangkauan hal yang lain begitu. Keempat, pola. Di sini dalam pola itu dalam bentuk garis ya. Seperti pembuatan jalan dalam lokasi, pembuatan saluran pipa itu kan berbentuk pola. Pemasangan kabel juga itu bentuk pola sebenarnya. Posisi yang tepat untuk di lokasi itu membuat pola. Sedangkan nilai guna. Dalam lokasi tersebut nilai guna apa saja yang bisa dikelola. Apa saja yang bisa dikelola dalam nilai guna tersebut dalam lokasi. Definisi area ya. Definisi area itu seperti apa ya, kekurangan area kalau nggak salah ya, definisi area. Oke, kita lanjut ke prinsip dasar geografi. Prinsip dasar geografi. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi sebagai berikut. Yang pertama, distribusi adalah penyebaran fenomena geografi. Sedangkan interlasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antara fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Ketiga, deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Keempat, kronologi adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, interaksi, dan deskripsi. Prinsip kerja SIG. Prinsip kerja SIG. Secara garis besar, prinsip kerja SIG adalah berupa ketampakan data-data pada peta untuk keperluan analisis wilayah. Data-data yang dirumuskan pada peta adalah data-data yang merupakan virtual atau menjadi faktor
berpengaruh terhadap analisis yang akan dilakukan. Jenis-jenis sumber data. Di sini ada 4 jenis sumber data, yaitu peta analog, kedua penginderaan jauh, ketiga data hasil pengukuran GPS, dan keempat data hasil pengukuran lapangan. Oke. Arah pemanfaatan SIG. Di sini ada pemanfaatan SIG ya. Itu lokasi untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Ya, maksudnya, kenapa lokasi untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu itu? Ya, kita menjelaskan dalam lokasi tempat tersebut. Seperti apa lokasi tersebut. Sedangkan kondisi untuk membaca gejala-gejala alam yang kondisi untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi tertentu. Kembali lagi, untuk menjawab kondisi tertentu yaitu menjawab kondisi dalam lokasi tertentu. Kondisi seperti apa dalam lokasi tersebut, seperti rumah si A. Kondisi tempat atau lokasi tersebut yaitu curah hujan sangat keras, itu namanya kondisi, atau sering kena bencana banjir, itu juga namanya kondisi lokasi. Sedangkan pola untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Dan tren untuk melihat tren dari suatu keadaan. Oke, masuk di pemodelan. Pemodelannya itu dapat digunakan pemodelan dari empat hal yang tersebut tadi yang saya jelaskan, itu lokasi, kondisi, pola, dan tren. Pemodelannya itu dapat digunakan untuk penyimpanan kondisi-kondisi tertentu dan menggunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperkaitkan yang terjadi di masa lalu. Untuk memprediksi akan masa datang, jika lokasi tersebut rendah kan kampung terkena banjir, dan kembali juga kondisi di masa lalu bahwa lokasi tersebut juga sering terkena banjir ya. Kita harus bisa memahami menganalisis suatu tempat. Manajemen data guna lahan. Pemanfaatan dan pembangunan lahan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai aspek wilayah pembangunan di kota. Biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan setiap wilayah tersebut, dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan fasilitas yang diperlukan. Secara sederhana, manfaat SIG dalam investasi sumber daya alam itu terdapat untuk yang pertama, untuk mengetahui penyebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Kedua, untuk pengawasan daerah bencana lainnya. Itu beberapa manfaat SIG ya. Memanfaat SIG dalam investasi sumber daya alam. Oke, sekian, terima kasih dari penjelasan mata kuliah SIG dari saya.
jika ada, pasti banyak ada kekurangan karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran agar lebih memahami ke depannya apa yang kekurangan dari penjelasan tersebut. Tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Manajemen data guna lahan. Pemanfaatan dan pembangunan lahan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai aspek wilayah pembangunan di kota. Biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. SIK dapat membantu pembuatan perencanaan setiap wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan fasilitas yang diperlukan. Secara sederhana, manfaat SIK dalam investasi sumber daya alam itu terdapat untuk yang pertama, untuk mengetahui penyebaran berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Kedua, untuk pengawasan daerah bencana lainnya. Itu beberapa manfaat SIK dalam investasi sumber daya alam. Oke, sekian, terima kasih dari penjelasan dari saya itu tentang atau kuliah SIK. Jika ada kurang, pasti banyak kurangnya karena saya di sini masih dalam proses pembelajaran agar bisa lebih bermanfaat atau lebih